bedah waktu itu, jadi dipotong sepanjang ini baru disambung kayak stapler ya. Di BPJS ada staplernya, jadi ya udah kita kerjakan. 2 kali kita kena kerjakan end to end. Iya, dipotong, staplernya ini potong terus disambung end to end. Jadi nggak apa, kolostomi ya udah nggak lagi. Oh bisa. Iya, tapi harus persiapan yang bagus. Ini harus kosong betul. Iya, 2 kali. Jadi open ya, Dok? Enggak, Laparoskopi. langsung laparoskopi end to end. Etiologi ya ini masih banyak ya. Teori Sampson masih kita kenal sebagai teori yang paling populer karena di internasional kongres ya masih teori Sampson ya. Terus hematologi Sampson itu kalau yang regurgitasi. Kalau untuk menjelaskan yang lain misalnya ada penyebaran, misalnya ada di paru-paru, itu teorinya Halban. Kalau Ivanov itu metaplasia, ini yang menyebabkan apa? Kenapa ada endometriosis di ureter, kenapa ada endometriosis di laki-laki misalnya, itu karena metaplasia. Jadi epitelium itu kan di mana-mana banyak. Kalau ada triggernya, pemacunya itu bisa jadi metaplasia selum itu ya. Genetik ini yang menjelaskan pada ibu, anak itu ada risiko kembar ya, monosigot itu dua-duanya akan kena. Embryonic cell rest ini MOSCI, jadi berasal dari sel-sel embryonik yang masih bertahan. Muliran Remnan ini dari Done ya mengatakan bahwa ternyata ductus mulir yang sisa itu yang bisa makanya kenapa sering ada di daerah rektovaginal ya, karena di situ kan ductus mulir kan berakhirnya di situ. Nah itu kenapa banyak di di daerah kudesat, daerah rektovaginal, dan ada adenomyosis juga, itu Muliran Remnan juga ya. Dan belum ada teori yang bisa menjelaskan secara jelas, jadi hanya campuran teorinya. Teori Sampson masih banyak yang dipakai ya. Ini seorang ginekologi tahun ini, kemudian tahun 25 ya, 1925 baru menjelaskan teori Sampson ini ada, dan kita mereka menyebutnya dengan kisah coklat itu. Jadi jaringan endometriosis yang harusnya ke sini, endometrium dia regurgitasi, dua tuba, kemudian implantasi ke sini ya. Nah, buktinya teori Sampson adalah pertama dari Watkins. Dia mengatakan bahwa ternyata kalau kita melakukan laparotomi pada saat haid itu ternyata kita temui darah menstruasi. Jadi kita kan sering tuh dulu, saya juga sering dikonsulin dokter bedah, appendektomi, ada perdarahan ini di dalam ini, dikira ruptur, ternyata darahnya dari tuba ya, kan sering. Nggak usah panik itu. Kalau dulu kita nggak tahu, dipotong, diambil ovariumnya, dia nggak usah ya. Itu biarkan aja. Terus dari tahun 44, Godel dan kawan-kawan ternyata ada 50% itu darah yang regurgitasi ya. Kemudian dari studi yang dengan laparoskopi itu kira-kira 76-90% ya terjadi darah regurgitasi. Nah yang menarik kan kenapa kok nggak semua jadi endometriosis gitu ya. Kemudian Scott dan Telinde juga mengatakan bahwa darah yang menstruasi itu bisa implantasi. Jadi bukan hanya regurgitasi, tapi dia bisa berkembang sebagai darah, sebagai implan. Nah, baru Sampson itu mengenalkan teori regurgitasi ya. Nah, darah menstruasi tadi masih viable. Jadi teori ini ada 3 asumsi. Pertama adalah regurgitasi dulu, retrograd, kemudian lewat kavum, kemudian bersarang di kavum peritoneum, kemudian dia berkembang. Nah, untuk berkembang dia harus invasi, implantasi, dan proliferasi. Nah, ini nanti yang menjelaskan teorinya Dmowski itu, yang menjelaskan dari sel itunya ya, imunologinya. Hematologi ini yang bisa menjelaskan kenapa ada endometriosis di tempat-tempat yang jauh. Kalau regurgitasi kan paling sekitar itu aja ya. Tapi ini menjelaskan di tempat yang jauh. Itu Halban itu menjelaskan ya. Ternyata ada penyebaran lewat limfe dan hematogen. Ya ini bisa metastasis, bisa di mana? Bisa di pleura, umbilicus. Kemarin ada satu tuh endometriosis umbilicus tuh. Videonya baru kemarin. Kita ambil dan ternyata memang dia sudah pernah seksio 2 kali. Nah, terus tiap haid dibekas. Jadi insisinya begini dia. Tiap haid itu umbilicusnya keluar darah. Keluar ada fotonya. Keluar haid, terus saya laparoskopi, saya lubang dari sini. Ternyata ada fistol itu. Fistol dari itu. Panjang. Jadi uterusnya lengket, sentrofisasi itu ada fistol sampai ke umbilicus. Ya, saya potong sepanjang itu, terus tutup, jahit, pasang mesh supaya nggak ini lagi. Nempel. Nah, iya, tutup mesh, terus ini lepas, petrofisasinya dibebaskan, pasang mesh biar nggak itu lagi.
pasang mesnya bukan di sini, di apa, di umbilikasnya, nanti biar nggak hernia tuh. Kalau hernia kan kan udah dipotong umbilikasnya kan jadi tipis. Kalau masih yang deketin aja udah. Iso, tapi jahitnya angel lah, pasang mes wae, tinggal dijahit simpel itu aja udah. Bisa, tapi mes cukup kok, nggak perlu ditutup. Karena saya buka itu buat bawah, buat yang dibuka. Tapi kalau dibuka kan nggak tahu sumbernya, nggak bisa dilihat. Ada lagi endometriosis di vagina, cervix gitu ya, itu kan jauh-jauh tuh. Kemudian Hobbs dan kawan-kawan bahwa ternyata pada tikus, pada kelinci memang. Pada kelinci itu pada kelinci kita suntikan secara IV ternyata bisa terjadi endometriosisnya di pulmo, di lain-lainnya. Kemudian Javed itu pada orang yang diotopsi ternyata ditemukan sekitar 6,7% itu didapatkan jaringan endometriosis pada limfenya, pembuluh limfenya. Nah, ini bisa menjelaskan adanya endometriosis di tempat yang tidak lazim, tulang, otot, ya, vertebra dan lain-lain. Ini teori Halban, ini endometriosis pada daerah pulmo, ya, tiap menstruasi dia batuk darah atau sesak ini, karena ini kan berdarah dulu. Ini ada bed sehingga dia bisa lubang, bisa pneumotorak ya. Jadi tiap haid dia pneumotorak, tiap haid dia batuk darah, bahkan ada yang asimptomatik. Nah, kalau coelomic metaplasia ini dari Iwanov ini menjelaskan epithelium itu ada kesamaan. Epithelium itu kan bisa di usus, bisa di kandung kencing, bisa di peritoneum maupun endometrium. Nah, jadi kalau misalnya ini endometrium ini sama dan ini, kalau kita kasih misalnya estrogen gitu, bisa muncul dia di sini, bisa muncul di sini, bisa muncul di sini gitu. Itu yang menjelaskan pada tempat-tempat yang tidak lazim juga ya. Jadi teori ini adanya hubungan antara beberapa organ yang mengandung epithelium ya. Contohnya misalnya ada endometriosis pada laki-laki ya. Pada laki-laki kan sebenarnya nggak mungkin. Tapi traktus urinaris laki-laki kan sama epithelium juga. Jadi dulu kalau BPH itu kan dikasih estrogen dosis tinggi tahun 70-an itu ya. Estrogen dosis tinggi, jadi maksudnya supaya androgennya ditekan. Nah, akibatnya apa? Kok jadi nyeri terus. Begitu di biopsi, diambil jaringan itu ternyata jaringannya seperti endometriosis. Itu dulu ya. Tahun 70-an tuh masih pakai estrogen. Nah, setelah itu nggak pakai lagi sekarang. Sekarang kan BPH nggak pakai hormon lagi ya. Pakainya SERM itu sekarang. Cuma dulu disuntik estrogen ginekomasti dong untuk yang BPH. Iya, biar nggak berkembang. Dulu BPH kan pakai itu. Tanya urologi pakai itu. Tahun 70-an tuh masih. Tapi ternyata itu pada endometriosis, pada ini pada prapubertas juga bisa. Kan belum haid ya, kok bisa jadi endometriosis? Nah, itu salah satunya karena mungkin trigger itu ya. Ada infeksi, ada hormonal, ada apa. Kemudian embryonic cell rest, jadi sisa-sisa dari sel embrionik itu dari von Recklinghausen itu yang memperkenalkan teori ini ya, sehingga pada sisa ductus Mulleri bisa mengalami transformasi menjadi endometriosis. Ini endometriosis pada laki-laki juga bisa ya. Ini beberapa jenis endometriosis pada bawel ya, tiap haid mungkin dia berak darah misalnya gitu. Kemudian pada ureter tiap haid dia, ini kita udah berapa kali nih kepada ureter nih. Tiap haid dia nyeri, disuri dia. Ya. Kadang-kadang kemarin pernah itu malah kencingnya juga berdarah ya. Terus kalau appendix ini yang sering keliru dikira appendicitis, ternyata bukan appendicitis karena ada endometriosis di sini. Diafragma ini saya pernah 2 kali. Makanya biasakan kalau endometriosis itu ya dilihat ya semua. Karena kadang-kadang ada di atas, ada di. Nah, yang terakhir yang kita pakai adalah teorinya Done ya, Done dan Misol ini. Anaknya pernah kesini kemarin ya. Itu si Oliver Done ya, itu anaknya itu. Kalau ketemu Done-nya sendiri, wah orang kalau cerita begitu orangnya semangat banget. Ya mungkin masih jauh dibandingkan sama anaknya. Kalau anaknya tuh onkologi, kalau si Done kan Done bagus. Dulu kita banyak belajar laparotomi sama Done ini. Orangnya masih aktif. Dulu saya pernah mau penelitian sama dia, penelitian mengenai dioksin. Saya ketemu di Pattaya itu tahun berapa, masih baru-baru. Wah, saya mau meneliti, dia lagi meneliti itu dioksin dia. Saya ngajukan gimana kalau di Indonesia. Wah, saya malah dimarah-marahin. Oh,
kamu dari Indonesia katanya. Iya, Indonesia kan polusinya banyak, nggak bisa katanya. Polusi banyak. Pansulnya. Saya dioksid semua, waduh aku. Saya Dr. Ado tuh saya ingat tuh pernah ketemu dia. Itu Pak. Mau ngajukan penelitian Doni. Polusi. Polusi Masih Polusi kan dioksidnya banyak lah di kita itu, coba pabrik. Nah dia ngomong nggak bisa kalau di negara dia kan bersih katanya. Aja. Ya wes. Nah Doni ini sama Nisol tuh ya cewek nih, dia rajin juga neliti mengenai endometriosis. Jadi dia melihat dari 7 orang pasien yang dibuat endometriosis. Jadi istilahnya kayak apa ya, kayak perbandus itu ya, itu dibayar tinggi sama dia tuh. Jadi 7 orang itu dibuat kayak kita kalau penelitian tikus itu dibuat gitu sama dia. Terus dia liatin kenapa kok bisa jadi endometriosis, dipotong histologinya. Tiap 2 minggu di laparoskopi di iya 7 orang itu. Oh iya nggak tahu tuh gendeng itu, tapi ya mau dibayar tinggi kata dia. Oke lah. Nah itu dia menemukan teori ini. Ada yang peritoneal, ada yang ovarian, ada yang rectovaginal. Itu teorinya ini. Peritoneal masih teorinya Sampson, kalau ovarian itu yang Ikosensis, kalau rectovaginal itu masih sisa ductus mulleri. Nah ini yang peritoneal ini. Ya. Kalau yang peritoneal ya kayak Sampson ya ini ada lesi merah. Nah yang susah kan lesi yang sudah putih-putih ini kan nggak kelihatan, udah tertutup semua. Gimana kita tahunya ada lesi? Ini ada yang merah, ada yang ini malah nggak kelihatan, padahal dia nyori gitu bos gitu ya. Nah ini kalau sudah ada peritoneal defect ini jangan lupa ini harus dicari ini di dalam. Nah, apalagi yang sudah kayak ini black ini juga harus dieksisi. Ya. Kalau enggak ya nggak ketemu. Nah kalau yang di ovarium itu kita sebut dengan metaplasia epithelium. Ini yang kita sebut dengan endometrioma. Jadi endometrioma itu terjadinya karena ovarium endometriosis ya. Jadi ada inclusensis, kemudian nanti dia terbentuk jaringan sini seperti darah menstruasi, kemudian ada warna kecoklatan. Dari sini ada kelenjar endometrium ya, tumbuh. Jadi kita sebut dengan kisah coklat. Ya. Nah, yang rectovaginal itu adalah metaplasia dari sisa ductus mulleri. Jadi ductus mulleri kan berakhirnya di sini. Mengenai metaplasia ini bentuknya seperti adenomiosis. Adenomiosis nanti lain lagi teorinya, tapi salah satu bentuk adenomiosis adalah karena sisa ductus mulleri. Ya, kenapa bisa dikatakan itu? Makanya adenomiosis banyak di daerah korpus. Ya. Jadi kalau saya laparoskopi adenomiosis itu nggak jelas kan gambarannya, daerah korpus itu saya buka aja, biasanya mau coklat itu ya, karena susah nyari batasnya. Jadi jarang adenomiosis itu di depan, nggak mungkin, masih di daerah belakang. Buka, cari jaringan coklat itu, ya nggak bisa bersih sih, tapi ambil sebanyak mungkin gitu jahit. Kalau mau reseksi ya, seksi adenomiosis. Nah terus bagaimana dia bisa bertahan? Ada 5 tahap ya. Pertama dia harus nempel dulu pada peritoneum, kemudian dia mengalami invasi. Invasi itu ada sel-selnya nanti ya. Kemudian dia mengalami peradangan, inflamasi. Terus angiogenesis. Kalau ada angiogenesis dia tumbuh terus. Terus lingkungannya itu mendukung. Misalnya apa? Ada sistem imun, inflamasi. Jadi dia bertahan terus. Nah, kalau dia bertahan terus ya selnya bisa hidup. Nah, jadi ini yang bisa menjelaskan kenapa kok ada orang digigitasi kok nggak jadi endometriosis. Ya karena prosesnya nggak sampai ke sini. Misalnya dia nggak bisa attach, atau dia nggak bisa invasi, atau dia sistem inflamasinya bagus banget. Jadi tidak ada reaksi peradangan, jadi tidak dikenali sebagai benda asing, ya sudah gitu. Atau dia tidak berjalan angiogenesisnya, nggak akan tumbuh gitu. Terus dia hormonnya, ternyata estrogennya juga rendah, nggak ada aromatase, nggak tumbuh juga. Jadi ini yang menjelaskan kenapa 90% kan regurgitasi, tapi kok hanya 15% yang jadi endometriosis ya ini, sistemnya ini yang banyak faktor yang masih harus di, ya ini, jadi inflamasi. Saya ada bahannya ini regurgitasi, kemudian dia ada sitokin, ada ini muncul, ada MMP ini supaya dia bisa masuk ya, matriks metalproteinase, TMP dan lain-lain, jadi berkembang. Intinya adalah kerja daripada NK sel. Kalau NK selnya bagus, dia akan regurgitasi. Kalau ini nggak bekerja ya sudah ini berjalan, rangkaian ini berjalan. Nanti dibaca aja, perannya banyak banget. Jadi kalau mau meneliti endometriosis itu yo nggak selesai mau meneliti apa. Prof Wahyu itu aja dengan interleukin 6 aja sudah jadi doktor misalnya. Jadi kamu mau meneliti apa ini interleukin 6 Prof Wahyu. Terus dulu almarhum Adiono itu berantes ya.
FAGF. Kalau Rantes tuh Blackboard itu dulu Rantes ya, monggo mau ya. Kalau saya dulu nelitinya aromatase di sini belum muncul teorinya ya. FAGF itu dulu Pak Diono. Jadi sebenarnya ini diteliti bisa jadi dokter. Prof Tejo itu dulu TNF alpha. Banyak lah pokoknya mau diteliti. Kalau mau dilanjut S3 ya udah. Karena teorinya memang masih disease of theory ya. Kalau preeklampsi kalau kita banyak banget ya disease of theory, ada preeklampsi, PCO, PU, semua disease of theory semua kita waktu pusing. Teorinya berkembang terus ya. Nah ini kalau kelanjutannya, jadi setelah attachment, kenapa dia attachment? Jadi dia mengatakan bahwa sebetulnya kalau peritoneum itu utuh gitu, itu nggak mudah ditembus. Ya. Nah kenapa dia bisa ditembus? Ya itu tadi, karena dia rapuh, peritoneumnya itu rapuh. Jadi gampang nempel. Misalnya apa? Dia ada ICAM-nya, soluble ICAM itu yang lagi diteliti di UI itu ya. Jadi sel-sel integrinnya dia meningkat misalnya, jadi gampang lengket gitu. Terus dia di situ soluble ICAM-nya terpengaruh sehingga dia gampang nempel gitu. Jadi kalau ini bekerja semua ya nempel dia. Nah kalau dia sudah nempel, dia berinteraksi dengan mesotelium, nah itu baru dia berkembang. Dia akan masuk ke dalam ya, terus terjadi invasi. Nah untuk invasi, peritoneum akan makin longgar. Di situ ada sebenarnya keseimbangan antara MMP dan TIMP ya. Jadi MMP itu matrix metalloproteinase yang memudahkan masuk. Nah TIMP itu yang mencegah. Nah ini nggak seimbang, MMP-nya lebih dominan. Jadi jaringan itu lebih renggang gitu ya. Harusnya TIMP menahan supaya nggak renggang. Nah TMP-nya nggak bekerja, jadi MMP-nya yang dominan. Makanya pada orang endometriosis MMP-nya tinggi-tinggi semua. Ada MMP 1, 3, 7, ini tinggi sekali. Dan ini yang diteliti oleh siapa dari Bandung itu, Dokter Tita. Dokter Tita itu meneliti dari darah haid. Ternyata darah haid orang endometriosis MMP-nya tinggi gitu, yang diteliti oleh Dokter Tita. Jadi darah haid itu juga menggambarkan. Dulu saya juga mau meneliti darah haid. Tapi sudah ada yang neliti di Jepang itu aromatase orang darah haid endometriosis ada aromatasenya, orang yang enggak endometriosis enggak ada aromatasenya. Ternyata sudah diteliti di Jepang ya, sudah saya nelitinya di genetiknya itu. Jadi ternyata memang darah haid itu bisa menggambarkan ini orang endometriosis mangga tuh bisa. Ya monggo kalau mau neliti darah haid neliti apanya gitu pasti beda kan. Jadi memang darah haidnya orang endometriosis itu beda dengan darah haid orang yang enggak endometriosis. Itu pasti beda. Salah satunya MMP ini yang diteliti oleh Dr. Tita ya di Bandung. Terus setelah itu dari dia invasi masih butuh transcrimin growth factor ya, untuk tumbuh kan dia perlu growth factor ya. Ini dipengaruhi oleh MMP. Progesteron, kalau progesteronnya kurang ya dia akan tidak bisa, dia bisa masuk ya. Terus ini teorinya banyak banget ya. Nah, satu lagi yang paling penting adalah NK cell. Jadi sebetulnya ini yang jadi titik utama dari endometriosis. Harusnya darah haid yang negativitas itu akan dibersihkan. Itu kan dianggap sebagai sampah. Nah, kenapa dia tidak bisa membersihkan? Di situ ada NK cell, tapi NK cell-nya tidak bisa bekerja. Jadi yang terganggu adalah sitotoksisitas, bukan jumlah ya. Sudah pernah diteliti ternyata NK cell-nya sama orang normal dengan orang endometriosis. Tapi pada orang endometriosis nggak bisa kerja, nggak bisa membersihkan si sampah itu. Jadi ada itu hasilnya nggak bisa, itu namanya sitotoksitasnya berkurangi. Jadi penurunan sitotoksitas daripada NK sel. Untuk mengenali, untuk menghancurkan itu nggak bisa. Akibatnya sel endometriosis bertahan terus. Nah karena sitotoksitas ini nah ini sitotoksitas ini mempengaruhi kemampuan endometriosis untuk dikenali sebagai benda asing. Terus di situ juga ada peran dari limfosit ya. Ada apoptosis ya. Apoptosis itu mestinya kan itu dianggap sebagai benda asing sehingga ada apoptosis. Apoptosis kan suatu mekanisme normal untuk kematian sel kan gitu. Nah harusnya dia di apoptosis ini tapi nggak terbentuk karena ini matriksnya sudah masuk, dia tidak bisa terbentuk. Itu ada kerja dari ligan dan fas ligan. Jadi di reseptor itu ada ligan namanya. Ligan itu yang membuat reseptor bisa bekerja. Ada lagi fas ligan. Nanti kalau kamu udah belajar apa ya? Imunologi, udah Pak Anu. Mas Adi belum Ya nanti ada tuh.
Tanya tuh, ligan pas ligan tuh nanti di ujian sering keluar. Bukan pas juga. Iya. Nah, kemudian dia nanti akan berkembang. Lah untuk berkembang dia butuh ini, ada interleukin 1, interleukin 8, MCP1, rantes itu udah sering diteliti ini di UI nih, diteliti nggak selesai-selesai. TNF alpha, VEGF, ya. Monggo kalau mau. Nah ini yang terlibat banyak banget ya. Untuk tumbuh dia butuh stimulasi. Terus jadi MMP-nya tidak bekerja sehingga dia bisa masuk, kemudian induksi, proliferasi, ada angiogenesis, kemudian baru terjadi pertumbuhan ya. Ini growth factor, sitokin, angiogenesis, fibrosis, proliferasi ya. Jadi kalau normal itu mestinya jadi fibrosis, tapi di sini enggak, jadi proliferasi, terus jadi angiogenesis ya tumbuh terus ya, tidak menjadi fibrosis. Nah ini teori Dmowski, ini yang intinya sebenarnya di sini kalau kamu bicara endometriosis. Pertama dia retrograd dulu, kemudian cell viable itu supaya dia bisa masuk nempel butuh apa? Dia NK cell-nya pasti nggak bekerja dulu kan? NK cell nggak bekerja, soluble ICAM-nya juga meningkat, jadi nempel. Kemudian apoptosisnya tidak bekerja, kemudian juga sitotoksitasnya tidak bekerja. Akibatnya apa? Sel-sel ini bertahan terus ya. Enggak sama ya antara ini. Ada di Anu aja deh, ada pointer nggak? Ada. Ada jeda ya? mau nunjuk. Kalau mau nunjuk ini bisa. Waiso, udah. Mana ya Waiso? Sudah umum. Nah itu malah belum keluar lagi. Ya ini, terus kemudian nanti dia akan nempel. Untuk nempel dia butuh aktivasi dari makrofag, ada interleukin 6, 8, TNF apa. Kemudian dia adesi. Untuk adesi butuh peningkatan dari MMP. TMP akan menurun. Jadi MMP sama TMP harus ada keseimbangan, tapi ini nggak seimbang. MMP-nya meningkat, TMP-nya menurun. Terus ini ada interleukin 1, TNF apa. TNF apa ada terus. Kemudian dia mengalami invasi. Untuk invasi tumbuh dia butuh angiogenesis, butuh VEGF, interleukin 8, rantes, TNF apa lagi. Supaya dia berkembang butuh ini dia, butuh adanya aktivitas dari penurunan NK sel, adanya antibodi, adanya ini dan adanya hormon aromatase. Aromatase ini enzim aromatase. Nah, saya nelitinya di sini karena kalau neliti estrogen nggak bisa. Kenapa? Orang endometriosis estrogennya normal-normal aja. Tapi kenapa kok di daerah lesi estrogennya tinggi? Lah ini aromatasenya ini yang tinggi. Pada orang tidak endometriosis ini nggak ada, aromatasenya nggak ada. Orang endometriosis ada ini aromatasenya. Itu yang menyebabkan estrogennya di lokal tinggi sekali. Ya, faktor endokrin dia dianggap sampai sekarang estrogen dependent. Buktinya pada waktu reproduksi. Tapi sekarang kan nggak estrogen dependent lagi, tapi steroid dependent ya. Karena ternyata belum haid juga sudah bisa muncul ya. Karena ada orang sudah menopause juga bisa. Misalnya apa? Dia ada aromatase daerah lemak sehingga dia mungkin estrogennya masih tinggi, steroidnya masih tinggi, bisa jadi endometriosis juga. Saya satu pasien pernah tuh endometriosis pada menopause umurnya 63, terus ibunya sejawat. Itu sampai di nefrektomi masih sakit terus pinggangnya. Wah, gitu terus nggak sampai nefrektomi itu nggak sembuh, pokoknya untuk jalan aja nggak bisa, nyeri terus. Saya inspekulo ada kayak coklat-coklat di daerah apa? Dia pernah hysterektomi sudah, overdose, pokoknya macam-macam, masih kesakitan terus. Orangnya gemuk ya. Terus saya inspekulo, ada coklat-coklat, saya biopsi endometriosis. Terus wah kalau udah menopause kasih apa ini? Saya kasih aromatase, sembuh. Udah bisa jalan, bisa gitu. Enggak apa-apa ya. Jadi kalau menopause ya kamu harus nggak bisa pakai Genera loh. Lagi mana mau Genera? Aksesnya sudah nggak ada. Ya, kamu pakainya yang langsung itu aromatase. Kasih aromatase sembuh 3 bulan udah jalan, udah sehat. Ya, lotrosol, anastrosol kan banyak. Arimide kayak gitu. Nah ini aromatase nanti akan merubah ini estron menjadi estradiol gitu ya. Nah ini aromatase ini yang banyak di sel-sel lesi ya. Ini teorinya Bulun ini ya. Teorinya Bulun, baik ternyata estrogen di total di dalam badan sih normal-normal aja, nggak ada masalah, estrogennya normal. Jadi saya dulu pernah neliti tuh estrogen terus pada orang Indonesia sama, nggak ada bedanya ya. Endometriosis sama endometriosis sama, tapi kenapa di lesinya itu tinggi sekali? Nah ini kan kita nggak bisa, itu harus ngambil dari lesi. Nah itu ternyata ada ini
ada aromatase sehingga E2-nya itu tinggi terus. Aromatasenya kan tinggi kalau di lesi, tapi kenapa justru kalau dikasih aromatase malah sembuh? Bukan Ini Aromatase inhibitor. Iki loh, iki lagi. Jadi aromatasenya itu kan tinggi. Nah, makanya ini muncul terus nih, dikasih inhibitor, dicegah. Jadi aromatase inhibitor bukan aromatasenya. Lah kalau dikasih inhibitor kan dia nggak kerja tuh, nah, ini berhenti dia siklusnya, estrogen akan turun. Makanya Prof Yakub itu yang paling getol sekali ya aromatase, dia nggak pernah ngasih gener. Jadi kalau ujian siapa tahu kena Prof Yakub ditanya, lah kamu kerjanya endometriosis dikasih itu emang bisa gitu kan, itu kan di lesinya yang tinggi estrogennya. Kalau Prof Yakub aromatase inhibitor, kalau nanti ujian ketemu Prof Yakub gitu, dia nggak pernah ngasih yang lain-lain karena dia patogenesisnya ya begitu dia. Jadi lah kenapa peran progesteron masih ada fungsinya ya karena ini. Kalau progesteron, karena progesteron itu menyeimbangkan antara 17 beta hCG tipe 1 merubah E1 menjadi E2, sedangkan yang tipe 2 merubah E2 menjadi E1. Nah pada orang-orang endometriosis ini nggak bekerja nih yang tipe 2-nya. Akibatnya apa? Ini kesini terus, jadi ininya tinggi. Nah progesteron diharapkan bisa meningkatkan resistensi dari progesteron. Ini kan progesteron perannya di sini. Nah kalau kita ada resisten ditambah progesteron bisa menambah reseptor, mungkin ini bisa E2 menjadi E1. Itu, ya itu perannya progesteron. Dia geser. Ya Sini, Pak. banyak sih. Nah ini ada lagi penelitian bulun juga ini. Jadi pada ini nggak usah lah, ini aromatase ini genetik ini. Yang saya teliti di sini. Saya meneliti mengenai SF1 sama chicken albumin absin protein ya namanya. Dari sini kenapa sehingga ekspresi dari kromosomnya tuh tinggi terus. Nah selain itu juga ada faktor lain ya, ada prostaglandin ya, sehingga dia prostaglandin itu juga memacu aromatase. Jadi ya selain nyeri aromatasenya makin meningkat gitu. Jadi memang suatu lingkaran setan. Faktor genetik ini dari Simpson pertama kali ya udah tahun 80-an itu mengatakan bahwa keturunan itu dari ibunya kira-kira 5,9% pada anak perempuan ya. Kemudian usia ini akan kena. Kemudian dari keturunan pertama kali juga, kemudian ada kembar ya, kembar monosigot itu sudah diteliti di Australia. Ada kembar monosigot yang endometriosis diteliti dan memang kena satunya ya. Walaupun yang satu belum muncul tapi akan kena juga. Ya. Dan itu sifatnya adalah poligenik sebetulnya. Jadi belum tentu karena genetik saja. Faktor yang lain bisa. Nah ini salah satunya adalah lingkungan dioksin ini. Ini saya mau neliti ini dulu sama si Done, wah dimarah-marahin saya. Kamu Indonesia, wah banyak polusi. Mungkin ya kalau kita mau neliti corona diketahui, Indonesia kan nggak ada corona ngapain gitu. Diketawain kita loh ini. Ini dioksin ini dulu lagi tren itu tahun berapa ini ya? Aku masih baru lulus kok saya itu. Saya ketemu dia di Pattaya ini. Dia lagi ngomong masalah itu dioksin. Nah dioksin itu karena dia banyak di daerah di polutan ya. Itu karena dia dioksin itu akan memacu reseptor estrogen meningkat terus ya. Jadi itu makanya pada daerah polusi. Jadi ceritanya gini, si Done cerita lah, saya tanya kenapa kamu kok meneliti dioksin. Ada desa dia, suatu desa di Belgia yang tadinya nggak ada orang endometriosis, kata dia. Nggak ada di desa itu, desanya apa? Pokoknya di daerah Belgia. Pokoknya suhunya lingkungannya tuh bagus, nggak ada polusi. Terus ada pabrik susu yang meledak di desa dia itu. Pabrik susu meledak, setelah itu kan banyak polusi. Setelah itu dalam waktu 3-5 tahun banyak sekali orang endometriosis. Nah itu backgroundnya dia kenapa dia neliti dioksin. Dan ternyata setelah diteliti susu itu kan fermentasi itu banyak dioksinnya, polusi dari itu. Jadi susunya kena fermentasi. Nah itu alasan dia neliti dioksin. Makanya dia katakan kalau di Indonesia kan sudah polusi terus ya. Justru lebih akurat dong. Dulu saya mau neliti itu. Dibandingkan Saya dengan tawarin Belgia. kalau dia saya tanya, gimana nih? Saya mau neliti dioksin. Oh bisa dok. Tapi dioksinya dia bukan dari badan, dia dari tanah. Baru setahun apa 2 tahun yang lalu dia baru bisa. Oh kita bisa dok. Neliti dari itu kalau bisa teliti bagus loh. Bisa S3 bisa, mau konsultan bisa, coba aja teliti. Dia sekarang bisa, dulu nggak bisa, dia dari tanah. Nah, tanah ya ngapain? Nggak tahu lah. Dulu saya mau neliti ini, dioksin itu. Diambil dari darahnya dong. Darah. Sekarang darah. Dulu Beda antara Indonesia sama nggak Indonesia pasti beda. Itu bagus. Dan udah
Si Doni udah nanti itu, ini teorinya ada nih, tinggal itu aja iya benar. Dioksin dia akan memacu ini estrogen. Tapi jangan ketemu Doni, nanti dilarang lagi. Mas. Wah saya dimarah-marah saudara, kamu tuh katanya nggak boleh itu. Udah konklusi ya? Iya. Lompat. Iya, enggak. Itu banyak masalahnya. Nah, sebagian udah jadi. Iya. Ya wes lah. Sebelum mau ke tiga tadi. Enggak banyak kok saya sampai mungkin ini yang versi yang bahagia. Enggak, ini masih banyak teori yang lain ya. Maaf. Jadi ada dioksinnya saya banyak nih, ada berapa teori. Dioksin ada, terus ada stem cell. Kalau stem cell itu sebenarnya ada ini. Ya tak carinya. Ya ini kira-kira kesimpulan aja sementara bahwa patologi dari endometriosis itu ya berbeda-beda ya, jadi tergantung dari individual ya. Dan sekarang makin berkembang teorinya ya, dan pengobatannya ya individual ya, kasusnya juga. Jadi setiap teori itu semua ada benar ya. Ada benarnya. Mempertahankan ini. Kan disease of theory. Iya. Berdasarkan teori-teori. Punya pandangannya. Disease of theories. Dworsky teori. Saya yang terakhir. Saya lagi neliti itu nanti cancer pada endometriosis sudah tahun ini datanya. Berapa? Perubahan Daripada kita dimarah-marahin onkologi terus, nah, cari teorinya. Artikel lo mereka nggak baca dulu. Baca. Kalau profesional itu ada sampai Saya ada apa? nggak yang stem cell tuh. Ini gampang kalau gitu. Dasar Itu enak apa lah yang dulu di tiga kali dulu tuh ya. Originnya kan? Tadi nggak ada yang ujian OSCE dok. Hah? Onku operasi semua Pak Yuli sampai marah-marah. Oh iya. Ya kan? Jadi sampai Pak Irsam. Iya, mestinya bagi waktu. Ada yang mau ditanyakan nggak sementara? Dok, kalau misalnya mau teliti endometriosis kan sekarang pada lebih ke manusia ya dok, bukan ke hewan. Nah, Kalau kontrolnya berarti lihatnya dari yang tidak menunjukkan gejala. gimana? Kontrol Jadi misalnya kan kontrol yang bawa normal gitu. Iya, iya harus orang normal kalau bisa. Nah, kamu mau hewan pada manusia atau manusia? Sekarang kan sudah katanya boleh, nggak boleh boleh. normal terbilang. Iyalah kalau bisa. Kalau manusia sih saya punya tuh di Sevior semua tuh, itu udah lengkap tuh. Yang normal ada, yang Indonesia ada. Yang normal udah ada yang saya laparoskopi juga banyak. Normal misalnya orang MOW itu kan udah jelas normal. Nah, kan kalau genetik kan nggak harus ya. Itu saya punya semua. Karena dari normal itu kita harus diagnosis dia. Wah iya, nyarinya itu susah. Saya waduh, gimana cari normal? Itu biopsi juga bisa dok. Bisa, saya makanya masihnya dengan itu udah PCR, udah tinggal itu. Yang kemarin kan pada neliti itu. Masalahnya bisa nggak Klinisnya ya. maksudnya yang sudah diteliti yang membuat kita beda. Ya kan di sana, di sini kan belum. Di sana belum, harus teliti aja. Mumpung ingat ya, mau ingat apa kita menentukan judul. Iya, mulai sekarang kamu pikir judulnya apa. Enggak karena Udah ada beberapa sih, Dok. Dok, kalau yang Sevior itu dok, apa Lah, Sevior susah itu nggak sih dok? Saya terus terang dok. sebenarnya nggak susah, hanya Prof Sultana itu kan